menaklukkan benteng Panukukang dan mendesak serta memaksa Sultan Hasanuddin menandatangani titik-titik yang isinya bahwa VOC dapat melakukan monopoli perdagangan di wilayah kekuasaan Kerajaan Goa atau Makassar. Perjanjian Bonggaya. Ya, ini adalah Perjanjian Bongaya. Ya, Perjanjian Bongaya, VOC dapat melakukan monopoli perdagangan di Goa Makassar tahun 1660. Oke, next, number 23. Rakyat Mataram di Pulau Jawa menyerang VOC di Batavia tahun 1928 dan 1929 di bawah pimpinan Misalnya, Mataram ini di Jawa ya, di Pulau Jawa. Yang benar jawabannya adalah Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Ini tulisannya kayak gini tapi bacanya Hanyokro Kusumo. Oke, next 24. Silakan, selanjutnya siapa? Sudah habis? Kembali lagi ke atas kalau sudah habis. Halo, anybody home? Ya, Miss, saya berarti. Ya, sebut nama dulu ya. Nama. Abdul. Silakan Abdul. Nomor 24 ya, Miss? 24 ya. Kerajaan Banten melawan VOC di bawah pimpinan C. Sultan Ageng Tirtayasa. Pinter, terima kasih. Selanjutnya. Ya, silakan. Kerajaan Banten melawan VOC di bawah pimpinan Sultan Ageng Tirtayasa. Tadi udah ya, Sultan Ageng Tirtayasa. Oh iya, Perang Jagaraga tahun 1849 terjadi di wilayah Bali. Ya, terima kasih Abian. Selanjutnya. Ya, Alisa, Miss. 26 Alisa. Ya. Perang Diponegoro di Mataram berlangsung selama 5 tahun, yaitu tahun ke bawah, Miss. Ya, sebentar. C. Iya. 1825 sampai 1830. Betul, 1825 sampai dengan 1830. Silakan 27 after Alisa. Perang Padering melawan kolonial Belanda di Sumatera Barat dipimpin oleh B. Tuanku Imam Bonjol. Iya, betul. Tuanku Imam Bonjol. Padang ya, Sumatera Barat. Next, 28. Perlawanan terhadap Belanda di Maluku pada tahun 1817 dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Kan tadi Imam Bonjol udah di Padang. Tengkungan itu kan di Aceh. Cut Nyadin juga di Aceh. Berarti jawabannya adalah Jatimura. Oke, next. Peran counter pelajar dan profesional. Ya, nomor berapa kita aku hilang? 29. Ya, oke, silakan. Peran counter pelajar dan profesional dalam pergerakan nasional sebagai perintis dan penggerak. Ya, betul. Perintis dan penggerak. Oke, number 30. Silakan, siapa selanjutnya? Saya, Miss Ibnu. Ya, silakan Ibnu. Politik etis yang digagas oleh Van Deventer mengusulkan 3 program, yaitu irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Yang benar adalah irigasi. Itu adalah untuk pengairan, simbol dari pertanian yang dimajukan, memperbaiki macam-macam irigasi. Emigrasi, ya, mengelola kepadatan penduduk yang padat disebar ke daerah yang masih kosong.
Termasuk juga misalnya sekarang kita tahu di Suriname itu ada komunitas orang Jawa, itu dibawa ya dari Indonesia ke Belanda sana, emigrasi. Edukasi, emigrasi pemerataan penduduk ya, atau pekerja lah pada waktu itu ya, atau budak gitu ya. Kalau edukasi pendidikan kita tahu ada Stovia, ada sekolah rakyat, ada ya sekolah-sekolah yang dibangun oleh Belanda gitu ya. Oke, after Ibnu, please, who is it? 31. Saya Miss Dika. Oke, Berikut Andika ini silakan. latar belakang munculnya pergerakan kebangsaan Indonesia kecuali A. Politik divide et impera. Iya, jadi pergerakan kebangsaan Indonesia ini di latar belakangnya adanya perkembangan pendidikan yang sudah semakin baik di dalam bangsa Indonesia, kemudian tumbuhnya kesadaran nasional, dan adanya surat kabar yang bisa menyebarluaskan semangat nasionalisme. Kecuali berarti yang bukan ya, divide et impera. Oke, after Ihsan, who is it? 32, please. Indria, Bu. Ya, silakan Indria. Latar belakang munculnya pergerakan kebangsaan Indonesia karena penderitaan dan kemiskinan rakyat Indonesia yang sangat parah. Puncaknya pada masa politik tanam paksa dan sistem ekonomi liberal yang lebih dikenal dengan politik drainase. Ya, politik drainase ya, dikuras habis semua ya, tenaga kerja diambil, kekayaan alam diambil ya, kemerdekaan juga diambil, pokoknya semua sumber daya itu habis diambil oleh Belanda ya, jahat banget nggak sih, ya Allah. Kalau politik etis tadi balas budi ya, dengan irigasi, emigrasi, dan edukasi. Kalau adu domba itu tadi sama dengan divide et impera ya. Oke, thank you Indri. After Indri, who is it? 33. Kamila, saya Miss. Silakan Kamila. Usaha menggalang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dimulai dengan Manifesto Politik tahun 1925 yang merupakan manifesto politik penegasan dan sikap perjuangan Perhimpunan Indonesia. Berikut ini asas perjuangan kecuali Perhimpunan Indonesia memakai asas apa aja, kecuali berarti yang bukan. D. Jadi Perhimpunan Indonesia ini adalah lembaga atau apa ya, organisasi yang pertama kali menggunakan istilah Indonesia itu ya. Dia menggunakan asas kesatuan nasional, yes, ya, solidaritas, yes, ya. Dan swadaya itu artinya dia sendiri, mandiri gitu, pendanaannya, pergerakannya semuanya mandiri, nggak ada yang mendanai. Kecuali berarti yang bukan adalah asas koperasi. Maksud asas koperasi di sini adalah bekerja sama dengan Belanda. Nah, ini dia tidak mau. Perhimpunan tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Oke, next, number 34. Keisha, Miss. Silakan Keisha. Sumpah Pemuda adalah ikrar pengakuan bahwa pemuda Indonesia bersatu dalam hal-hal berikut ini, kecuali D. menganut agama yang sama. Iya, agamanya masing-masing ya, lakum dinukum waliyadin. Tapi kita sebagai bangsa Indonesia berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa persatuan satu ya, seperti itu. Jadi untuk agama lakum dinukum waliyadin, tidak ada paksaan di dalam agama ya. Next, after Keisa please. Ada Bu. Bangkitnya kesadaran nasional mencapai puncaknya pada peristiwa C. Kongres Pemuda II tahun 1928. Iya, betul. Jadi Kongres Pemuda II ini menghasilkan Sumpah Pemuda, yaitu tadi ya, berbahasa, bertanah air, dan berbangsa satu, bangsa Indonesia. Thank you. Next, 36. Whose turn? Siapa giliran? 36. Saya. Silakan. Serangkaian peristiwa dalam pergerakan kebangsaan dan Sumpah Pemuda merupakan proses terbentuknya identitas dan penguatan jati diri keindonesiaan. Berikut ini faktor pendorong terwujudnya kecuali C. Iya, kita nggak bisa ya. Kita nggak bisa tergantung pada bangsa lain ya. Oke, 37 next. Saya Miss.
Namanya siapa? Maulana bukan? Halo, Ya, saya, siapa? saya. Siapa namanya? Maulana Akbar. Iya, siap. Silakan Maulana. Majelis Islam A'la Indonesia MIAI tahun 1937 merupakan gabungan organisasi Islam yang bertujuan memecahkan berbagai persoalan keagamaan dan masalah sosial umat Islam, serta dikenal sebagai organisasi yang anti budaya Belanda, anti Barat, karena tidak sesuai dengan Islam. Organisasi yang tergabung dalam MIAI adalah B. Ya, betul. Muhammadiyah, NU, PSII, dan Al-Irsyad. Oke, setelah Maulana ada siapa? Danes, Bu. Silakan Danes. Taman Siswa adalah organisasi sosial yang menekankan gerakannya pada bidang pendidikan. Didirikan oleh R. Suwardi Suryaningrat Gereja Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922. Pergerakan organisasi Taman Siswa bersifat A. Kebangsaan dan non-koperasi. Iya, kebangsaan, non-koperasi sekali lagi tidak bekerja sama dengan Belanda sebagai penjajah, ya. Oke, next. After Danes, 39, who is it? Saya Bu Kamal. Yes, Kamal. Organisasi pergerakan yang bersifat kebangsaan dan kooperasi adalah D. Partai Indonesia Raya. Ya, tetap aja ada dari kita yang mau kerjasama loh dengan bangsa penjajah, itu Partai Indonesia Raya. The last number after Kamal, who is it? Musume. Silakan Musume. Organisasi yang berpaham komunis cenderung mementingkan kemenangan partainya sendiri untuk mencapai masa melakukan penyusupan ke organisasi lain dan sering melancarkan pemberontakan adalah A. PKI. Iya, ini jahat sekali ini yang namanya Partai Komunis Indonesia. Basisnya dia adalah komunis, yaitu ateis, tidak percaya Tuhan. Maka dia tidak takut, tidak ragu untuk membunuh orang, ya, membunuh para ulama, ya, berbuat curang, berbuat jahat untuk menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Semoga kita terhindar dari kaum-kaum komunis PKI ini, ya, yang benar-benar memusuhi orang Islam, ya. Ratusan ulama kita sudah dibunuh olehnya, ya. Nauzubillah min dzalik. Oke, saya rasa cukup untuk kita hari ini pembahasan soalnya. Terima kasih.